Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Mitos Darah Haid. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Mitos Darah Haid. Namaku Rina. Kejadian ini kualami ketika di sela-sela akhir semester menuju pembagian rapot yang kebetulan juga saat itu aku sedang haid. Aku seorang pelajar SMA kelas 2 dan tinggal bersama kedua orang tuaku. Sebelumnya aku tidak mempercayai mitos-mitos tentang darah haid yang katanya bisa mengundang kuntilanak. Karena kuntilanak menyukai bebauan seperti darah haid. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, aku selalu sarapan bersama kedua orang tuaku. Sekitar pukul 6 pagi. Aku yang sedang haid saat itu, entah kenapa rasanya seperti ingin mengganti pembalut. Padahal belum ada sejam aku memakai pembalut ini. Karena tidak nyaman, maka aku memilih mengganti pembalut di kamar mandi. Aku yang seorang pemalas membuatku butuh waktu sangat amat lama di kamar mandi. Hanya untuk mengganti pembalut, saking lamanya hingga aku diteriaki ibuku kalau aku harus segera berangkat karena waktu sudah menunjukkan hampir 6:30. Setelah mendengar teriakan ibu, aku pun langsung mempercepat gerakanku. Karena bingung ingin membuang kemana pembalut itu, maka aku masukkan saja ke dalam kantong kresek yang kemudian aku bawa dan aku taruh di sudut kamarku. Kunyalakan sepeda motorku menuju sekolah. Ya, aku sudah mempunyai KTP dan SIM untuk mengendarai motor metik kesayanganku. Seperti biasanya, aku berkendara layaknya seorang pelajar yang sudah telat masuk ke sekolah. Walaupun sebenarnya di sekolah pun bebas tidak ada KBM. Tit, suara klakson motorku memecah gerombolan pelajar lainnya di depan gerbang sekolah. Setelah memarkirkan motor, aku pun lega. Ah, untung kagak telat, pikirku. Saat aku berdiri, aku melihat jok motorku seperti ada noda. Yah, itu adalah noda darah haid. Ah, sialan, bocor nih, ucapku dalam hati. Hei Rin, apa lu? Tanya seorang temanku, Resti namanya. Bocor nih gue, jawabku. Nih, sambil memberikan sebuah pembalut yang dibungkus plastik. Pakai punya gue, ucap temanku. Oke, tapi anterin gue dulu dong ke kamar mandi, ajakku. Ya udah, ayo, ucap temanku. Saat sampai di kamar mandi, temanku Resti tidak ikut masuk, tetapi hanya menunggu di depan pintu kamar mandi yang aku kunci. Kamar mandi di sekolahku memang diberikan sebuah cermin kecil untuk berkaca atau merapikan seragam sesuai membuang air. Saat aku mengganti pembalut, rasanya ada yang aneh. Iya, pembalutku tidak penuh. Dan aku baru sadar kalau celana dalam yang aku pakai pun tidak tembus darah. Tapi kenapa rok abu-abu yang aku pakai dan jok motor ada darahnya? Karena merasa aneh, aku tetap mengganti pembalut dan mengganti seragam putih abu-abuku menjadi baju olahraga. Saat di kelas, aku ceritakan semuanya kepada Resti.
Dimulai dari saat pagi hari, tiba-tiba pembalut yang aku pakai jadi penuh darah. Jok dan rok yang ada darahnya, sedangkan celana dalam dan pembalut yang kupakai tidak ada darahnya. Resti yang seorang maniak pada hal-hal gaib pun mulai menghubungkan dengan mitos haid dan kuntilanak. Aku tidak takut, justru ketawa karena mana ada kuntilanak pagi-pagi gini. Resti terus meyakinkan aku bahwa ini semua ulah kuntilanak. Tidak pernah membaca sebuah cerita bahwa seorang perempuan tiba-tiba kesurupan karena tidak membuang pembalut bekas haidnya. Ketika mendengar cerita Resti tersebut, aku langsung bilang kepadanya bahwa aku tidak membuang pembalutku tadi pagi. Dan Resti jadi kesal dan terus menakut-nakuti diriku. Sepulang sekolah, aku tidak langsung pulang, melainkan main terlebih dahulu hingga pulang sore sekitar pukul 5. Tok tok tok, bunyi pintu rumah yang aku ketuk. Aku ketuk berulang-ulang, tetap tidak ada yang menjawab pintu atau membukakan pintu. Aku telepon ibu dan katanya ibu dan bapak sedang ada acara hingga larut malam. Sehingga kunci pintu ditaruh di atas pot yang digantung dan sudah disediakan makanan di dapur. Setelah dapat masuk ke dalam rumah, aku pun bermalas-malasan. Suara azan maghrib terdengar, sedangkan aku masih memakai seragam dan belum mandi. Karena gatal, akhirnya aku putuskan untuk mandi menyegarkan badan yang lelah ini. Saat aku hendak masuk ke dalam rumah kamar mandi, sepintas aku teringat pembalut bekas haid tadi pagi. Tapi setelah ku cari sudah tidak ada. Paling udah diambil ibu, pikirku saat itu. Aku nyalakan shower saat sedang mandi, rasanya seperti ada yang menggedor-gedor pintu depan rumah. Karena penasaran, maka aku matikan shower agar lebih terdengar. Ternyata benar, ada yang menggedor-gedor pintu. Aku teriak, "Ya, sebentar ya," dan langsung mengeringkan badan serta memakai tank top dan celana karena mengira kalau ibu dan bapak pulang. Saat aku buka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tak peduli apapun itu, aku kembali ke kamar karena malas melanjutkan mandi, jadi aku lebih memilih menonton TV. Belum lama menonton, aku mendengar suara Resti memanggil. Saat aku keluar, ada Resti di sana. Dia ingin menginap semalam di rumahku karena orang tuanya pergi keluar kota hingga besok dan dia tidak berani tidur sendirian di rumahnya. Dengan senang hati aku terima dan aku suruh dia masuk. Saat kita sedang asik menonton TV, aku ceritakan lagi apa yang aku alami tadi kepada Resti. Saat sedang bercerita, seketika bau amis tercium. Bau amis darah haid sangat tajam tercium, bahkan membuatku dan Resti seperti ingin muntah. "Rin, bau apa sih?" tanya Resti. Karena aku tidak tahu, maka aku hanya menggelengkan kepala. Seketika bau itu hilang dan terdengar pintu seperti ada yang menggedor sangat kencang. "Res, please, gue takut banget. Tadi waktu gue mandi, ada yang gedor juga. Tapi gak ada orang," ucapku kepada Resti sambil menutup kedua mataku seperti hendak menangis. "Tenang Rin, ada gue di sini. Gue buka ya," jawab Resti. Saat Resti bilang seperti itu, aku menarik tangannya sambil bilang, "Jangan Res." Tapi dia tetap kekeh keras kepala ingin membuka pintu. Saat terdengar pintu terbuka, aku menangis karena ketakutan. Dan tiba-tiba sunyi. Aku mencoba melihat ke pintu dan hanya terlihat pintu terbuka dan Resti berdiri mematung menghadap keluar. Aku benar-benar ketakutan. Aku sentuh pundaknya dan aku putar badannya. Terlihat mukanya penuh tatapan kosong. Aku berulang-ulang teriak memanggil namanya. Namun tetap tidak ada reaksi apa-apa. Tiba-tiba Resti berteriak, "Ah!"
Kemudian matanya menjadi sangat lentik dan gerak badannya yang sangat anggun. Dia berjalan berputar sambil mengepakkan tangannya seperti mempunyai sayap. Hihihihihihihi. Suara tawa yang melengking keluar dari mulutnya. Aku berteriak dan menangis sangat amat kencang hingga membuat beberapa tetanggaku keluar dari rumahnya dan berusaha menolong aku. Seorang bapak-bapak yang baru saja pulang dari masjid, yang aku tidak tahu namanya, beliau menyeretku keluar dari rumah dan menyuruh warga lainnya menenangkanku. "Kamu kenapa? Ada apa?" Pertanyaan-pertanyaan yang aku dengar dari warga lainnya secara berantai. Karena masih panik dan kaget, aku berteriak, "Diam!" sambil menangis. Akhirnya warga diam dan menenangkanku. Aku berdiri dan melihat seorang bapak-bapak yang tadi menolongku seperti sedang berusaha menyadarkan Resti. "Balikin dia!" teriak Resti yang sedang disadarkan oleh bapak-bapak itu. Aku tidak mendengar dengan jelas bapak-bapak itu mengatakan apa saja. Yang aku tangkap hanya menanyakan siapa yang merasuki Resti dan tujuannya apa. Aku pun mendengar jawaban itu. "Hihihihihihi, aku Kunti. Aku suka sama darahnya." Aku langsung lemas mendengar itu dan seketika pingsan. "Neng, bangun. Bangun, Neng. Bapak-bapak tadi menyadarkanku dari pingsan." "Kamu nggak apa-apa? Semuanya udah aman kok. Temanmu juga sudah sadar lagi," ucap bapak-bapak itu. Aku duduk dan menyender ke dinding dan bertanya, "Kenapa Pak tadi?" "Bapak tahu kamu sedang haid dan tidak menjaga kebersihan dengan baik. Kamu enggan membuang pembalutmu kan? Bapak menemukannya tadi di sudut kamar kamu. Kunti itu yang menunjukkannya. Dia bilang kalau dia memang suka dengan bau-bauan seperti darah haid," jawab bapak-bapak tersebut. Aku hanya mengangguk. "Itu ibu sama ayahmu juga udah datang. Kamu yang tenang ya. Jangan lupa buat jaga kebersihan, karena kotoran itu adalah makanan kesukaan setan," pesan terakhir dari bapak-bapak itu. Kemudian beliau berdiri dan bersalaman dengan orang tuaku dan pergi begitu saja. Keadaan Resti juga sudah sangat membaik. Tinggal aku sendiri yang masih terkujur lemas di atas kasur. Sekitar setengah jam kemudian, aku merasakan sudah segar. Aku dan Resti tidur sekamar. Kami tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari makhluk gaib tersebut. Kami mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kebersihan itu sangat penting. Jangan membiarkan setan mendapatkan makanannya di rumah yang kita tinggali. Itu dia sedikit kisah horor yang dialami oleh Rina dan Resti. Percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, supaya bisa selalu menjaga kebersihan di setiap pribadi kita ataupun di rumah kita. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita daerah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.